Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmatiana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 6. Di sini saya akan membahas makalah saya, manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi peluang perubahan. Analisis peluang mengidentifikasi kesenjangan antara tuntutan pasar dan apa yang saat ini tersedia. Hal ini juga dapat dipakai untuk menganalisis potensi perubahan pasar yang dapat meningkatkan prospek untuk layanan atau produk. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peluang yang ada adalah mengikuti tren baru dan perubahan dari lingkungan. Peluang dapat ditemukan dalam diskusi dengan pelanggan melalui pembaca majalah dan surat kabar dan memeriksa literatur perdagangan. Porter menyarankan bahwa peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan 5 karakteristik dasar, yaitu 1. Persaingan antar perusahaan saingan. 2. Potensi masuknya pesaing baru. 3. Potensi pengembangan produk-produk pengganti. 5. Daya tawar pemasok. Daya tawar konsumen. Yang kedua itu memperkuat koalisi. Yang pertama, pengertian koalisi. Koalisi adalah kemitraan, aliansi beberapa unsur yang dalam kemitraan masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Aliansi dapat mengambil manfaat sementara atau berasas. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah koalisi adalah sebuah pemerintahan koalisi yang terdiri dari beberapa pihak. Sementara koalisi oposisi adalah koalisi oposisi yang terdiri dari beberapa pihak. Pengertian koalisi berdasarkan keadaan di sekitarnya. Dalam pemerintahan dengan sistem parlementer, sebuah pemerintahan koalisi adalah sebuah pemerintahan yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Yang kedua, oposisi koalisi adalah sebuah oposisi yang tersusun dari koalisi beberapa partai. Yang ketiga, sebuah koalisi dalam hubungan internasional bisa berarti sebuah gabungan beberapa negara yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Yang keempat, koalisi bisa juga merujuk pada sekelompok orang, warga negara yang bergabung karena tujuan serupa. Yang kelima, koalisi dalam ekonomi merujuk pada sebuah gabungan dari perusahaan atau dengan lainnya yang menciptakan hubungan saling menguntungkan. Ada beberapa koalisi yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, koalisi Indonesia Hebat. Yang kedua, koalisi Merah Putih. Selanjutnya saya akan menjelaskan skema saya. Yang pertama itu model pendekatan dalam perubahan. Yang pertama, pendekatan behavior atas perubahan. Behaviorisme memandang bahwa ketika dilahirkan pada dasarnya manusia tidak memiliki bakat apa-apa. Yang kedua, pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif behavior didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Yang ketiga, pendekatan psikodinamis. Teori psikodinamis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Yang kelima, kepribadian dan perubahan. Kepribadian merupakan kesatuan yang kompleks yang terdiri atas psikis seperti inteligensi, sifat, sikap, minat, cita-cita dan sebagainya. Yang kedua itu menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Yang pertama, menciptakan visi dan strategi mencapai visi. Visi merupakan tujuan arah cita-cita yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, termasuk dalamnya tercantum bagaimana cara kita untuk bisa mencapai terwujudnya apa yang menjadi visi tersebut. Ada beberapa strategi mencapai visi yang perlu dilakukan pemimpin selama proses perubahan, yaitu 1.
merumuskan ketidakpuasan yang menyebabkan intervensi ingin berubah. Yang kedua, para pemimpin harus bisa menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan terjadi. Yang kedua itu memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan suatu aspek manajemen yang sangat penting, kunci dan strategi, karena di mana sumber daya manusia harus mampu berperan untuk menerjemahkan daya terhadap sumber-sumber lainnya pada suatu tatanan manajemen yang menjadi tujuan organisasi. Yang pertama, konsep pemberdayaan. 2, keterkaitan pemberdayaan. 3, manfaat pemberdayaan. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi. Materi selanjutnya itu menganalisis langkah dalam proses perubahan manajemen. Yang pertama, identifikasi peluang perubahan. Analisis peluang mengidentifikasi kesenjangan antara tuntunan pasar dan apa yang saat ini tersedia. Yang kedua, pengertian koalisi. Koalisi adalah kemitraan aliansi berupa unsur yang dalam kemitraan masing-masing memiliki kepentingan sendiri. Yang ketiga, koalisi yang terdapat di Indonesia. Ada 2. Yang pertama, Koalisi Indonesia Hebat. Yang kedua, Koalisi Merah Putih. Di sini saya akan menjelaskan resume saya. Yang pertama, menguraikan proses diagnosis perubahan. Yang pertama, mekanisme organisasi. Mekanisme kerja dalam suatu organisasi adalah perwujudan atau perubahan dari struktur organisasi yang telah ditentukan. Yang kedua, tuntutan lingkungan dan perubahan organisasi. Melihat perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, masyarakat perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar tetap bertahan. Yang ketiga, model pendekatan perubahan organisasi. Pendekatan ini dikembangkan oleh Quirk-Lewin. Ia berpendapat bahwa agar perubahan di dalam organisasi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Materi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam perubahan. Yang pertama, kepentingan pribadi. Ada lima alasan yang berbeda yang menyebabkan mereka gagal, yaitu 1. Riset pasar, pemasaran dan penjualan. 2. Manajemen keuangan yang tidak memadai. 3. Dibutakan oleh eksternalitas. 4. Kepemimpinan dan keterampilan manajemen yang buruk. 5. Kurangnya perencanaan dan eksekusi. Yang kedua itu kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan, para pegawai seringkali tidak mempercayai maksud-maksud di balik sebuah perubahan atau tidak memahami maksud yang sebenarnya dari digagasnya perubahan. Yang ketiga, ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya informasi tentang kejadian-kejadian di masa yang akan mendatang. Yang keempat itu penilaian dan tujuan yang berbeda. Penilaian hasil belajar adalah pada kegiatan pengambilan keputusan secara tepat tentang proses dan hasil belajar. Untuk dapat mengambil keputusan secara tetap tentang hasil belajar tersebut perlu didukung oleh data secara akurat dan terpercaya. Materi yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi strategi dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama itu komunikasi edukasi. Komunikasi adalah tentang pertukaran informasi, berbagai ide dan pengetahuan. Hal ini berupa proses dua arah di mana informasi, pemikiran, ide, perasaan atau opini disampaikan
dibagi melalui kata-kata, tindakan maupun isyarat untuk mencapai pemahaman bersama. Yang kedua, partisipasi. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi strategi ini menyarankan agar mengambil inisiatif perubahan, menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Yang keempat, paksaan. Paksaan taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Yang kelima, dukungan manajemen puncak. Pentingnya dukungan manajemen puncak, partisipasi memakai kapabilitas pribadi, serta pelatihan terhadap sistem informasi akuntansi pada lembaga kreditan. Materi yang selanjutnya yaitu menganalisis cara mempertahankan perubahan. Yang pertama, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Yang kedua itu analisis tumpuan bidang. Terbagi atas tiga, ya. 1. Analisis tumpuan bidang atau analisis lapangan berasal dari karya Kurt Lewin yang menyatakan perubahan hasil dari kompetensi antara kekuatan penggerak dan kekuatan penahan. Yang kedua, kekuatan penggerak dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan dan peluangan yang menyediakan dalam diri organisasi. 3. Kekuatan penahan adalah beragam tantangan yang dikumpulkan perubahan seperti mengurangi sumber daya, penolakan dari manajer menengah, atau tidak cukup keahlian yang dimiliki pegawai. Materi yang selanjutnya adalah visi dan perubahan. Yang pertama, atribut visi. Visi adalah pernyataan tujuan yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan nilai inti dan kepercayaan yang didefinisikan organisasi dan dikombinasikan dengan manifestasi dan petunjuknya secara bersamaan dengan sumber daya untuk merealisasikan tujuannya. Atribut visi. Yang pertama itu atribut visi 1, komponen kognitif. Yang kedua, atribut visi 2. 2. Proses munculnya visi. Dalam sekta ini, kami mengidentifikasi pendekatan yang berbeda untuk mengembangkan visi perubahan. Yang pertama, menyusun visi. Yang kedua, menghubungkan visi dengan suara batin organisasi. Yang ketiga, keterkaitan visi pada perubahan. Ada 3. Yang pertama, visi mengatur perubahan. 2. Visi munculnya selama perubahan. 3. Visi membantu perubahan. Dan materi yang terakhir adalah strategi mengubah komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikasi menampilkan peran kepada komunikasinya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan maka antara komunikasi dengan komunikatornya. Tahap proses komunikasi adalah 1. Perinterpretasikan. 2. Pengiriman. 3. Perjalanan. 4. Penerimaan. 5. Pertandingan balik. Yang kedua itu strategi mengubah komunikasi. Menurut Arifin, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam strategi komunikasi sebagai berikut. 1. Redundansi, yaitu cara mempengaruhi halayak dengan jalan mengulang-ulang pesan kepada halayak. Yang kedua, channeling, yaitu memahami dan meneliti pengaruh kelompok antara individu dan halayak. Yang ketiga, informatif adalah suatu bentuk isi pesan yang bertujuan mempengaruhi halayak dengan jalan memberikan penerangan.
Keempat, edukatif, yaitu salah satu usaha mempengaruhi dari suatu pernyataan umum yang dilontarkan. Yang kelima, koersif, yaitu mempengaruhi halayak dengan cara memaksa. Poin ketiga, media komunikasi. Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada halayak. Media komunikasi juga dijelaskan sebagai sebuah sarana yang dipergunakan sebagai memproduksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi. Contoh media komunikasi yang pertama, 1. Surat, 2. Telepon, 3. Poster, 4. Papan pengumuman, 5. Majalah informasi, 6. Surat kabar, 7. Radio, 8. Internet, 9. Spanduk, 10. Telegram. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.